Oke, terkait mutasi kombinasi itu bagian dari topik probabilitas sebenarnya ya. Di biostatistik nanti kenapa belajar probabilitas atau peluang ya. Ini udah kelihatan PPT Ibu? Terlihat Ibu. Sudah. Oke. Karena semua kejadian di alam ini katanya ada ketidakpastian ya, artinya bisa jadi prediksi prediksi gitu ya, nggak sesuai dengan faktanya atau kejadiannya. Jadi bisa istilahnya semua mempunyai peluang untuk terjadi atau tidak terjadi. Nanti kalian kenal di metodologi penelitian ya, mata kuliah metodologi penelitian terkait dengan hipotesis ya, dugaan sementara. Yang sudah pernah buka-buka artikel jurnal pastinya ya tahu kalau P value-nya kurang dari 0,05 berarti hipotesis terbukti ya. Ada hubungan bermakna gitu kan ya. Nah, probabilitas ini memperhitungkan kejadian yang memiliki ketidakpastian dalam penelitian. Makanya disebut probabilitas itu artinya peluang ya, memberikan peluang yang diyakini benar dan juga memberikan peluang untuk tidak benar. Tugas statistika adalah dianggap selesai jika berhasil membuat konklusi, kesimpulan ya, tentang karakteristik suatu populasi. Nanti kalian belajar apa itu populasi, apa itu sampel. Ya kan? Populasi untuk membuat kesimpulan tentang populasi dipakai sampel. Ya, nggak mungkin misalnya kalian besok skripsi nih ya. Nanti ini kakak kalian lagi skripsi nih semester ini ya. Nggak mungkin ngambil sampel misalnya seluruh lansia di DKI Jakarta. Wah, banyak banget kan? DKI Jakarta aja ada berapa wilayah? 5 wilayah ya. Jakarta Timur, Pusat, Barat, Selatan, Utara, ditambah Kepulauan Seribu. 6. Pastinya akan sibuk ya penelitinya ya. Ditambah juga apa? Modalnya harus besar, uang ya, dana, waktu, ya kan? Kalau ngambil seluruh lansia gitu. Makanya karena kita dibatasi waktu, dibatasi dana juga, kan ada kriteria untuk mengambil suatu masalah penelitian itu harus visible ya, visibility. Artinya apa? Visible, bisa atau mampu dilakukan oleh si penelitinya, bisa dari segi waktu, ya enggak? Dana, ya kan? Dan tenaga. Makanya dipakai sampel, diambil aja sampelnya. Misalnya mau dipakai ambil sampelnya setelah dihitung proporsi aja dari tiap wilayah gitu kan ya. Lansia yang 60 tahun ke atas berapa untuk di Jakarta Timur? Berarti minta ke datanya ke Sudin ya. Sudin Kesehatan Jakarta Timur. Di situ nanti ada Sudin tiap Jakarta Timur ada berapa kecamatan. Nah, gitu terus berjenjang. Ya, nanti kalian belajar cara pengambilan sampel. Nah, sampelnya harus bagaimana? Pastinya harus representatif ya. Representatif itu gimana? Merepresentasikan populasi. Jadi sama ya dengan data di populasi. Diambil yang bagus adalah secara
random ya, acak. Ini pengambilan sampel yang paling bagus ya. Jadi artinya semua memiliki peluang gitu kan ya, diambil sebagai responden, sebagai sampel. Lalu secara acak. Tidak ada 100% yang pasti. Ya, untuk sebuah penelitian, kalian nanti kenal namanya derajat kepercayaan. 95%, 90% ya. Artinya kesalahannya kurang dari 0,05 dan 0,01. Ini nanti belajarnya di topik selanjutnya ya. Nah, untuk pengertian probabilitas itu sendiri adalah nih ya, kemungkinan atau peluang kejadian akan terjadi. Probability ya. Probabilitas untuk keluarnya mata satu dalam pelemparan satu kali sebuah dadu. Ya, pernah lihat dadu kan ya? Pasti udah ya. Dadu kan ada 6 ya, sisi ya. 1 sampai 6. Makanya peluang untuk keluar mata satu dadu adalah 1/6 kalau dilempar satu kali. Probabilitas dikatakan juga sebagai suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian secara acak. Yang acak ya, makanya disebut dengan kemungkinan atau peluang. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Ini ya, dasarnya ya. Contoh yang biar mudah ya bagi kalian nih. Misalnya, kita mau tahu berapa peluang sih seorang anak yang sudah diimunisasi campak akan mendapatkan sakit campak lagi. Campak usia berapa? Imunisasi tuh kecil, kalian tuh umur berapa? Ayo, yang nganter adiknya, yang masih punya adik atau keponakan ke posyandu atau ke fasilitas kesehatan, pernah nggak? 9 bulan, Bu. Nah, 9 bulan ya campak. Ada nggak yang SD dia kena campak, padahal udah diimunisasi? Ada ya? Anak ibu aja dulu, atau ibu sendiri juga pernah itu kena lagi campak di SMP. Nah, ini bisa dihitung, dicek misalnya dari iya, ini dikatakan peluang ya, karena sesuatunya nggak pasti. Bisa aja, tadi yang Ibu bilang, dia sudah diimunisasi campak, tetapi seiring dengan berjalannya usia, waktu ya, mungkin ada faktor lain gitu kan ya, yang bisa menyebabkan anak tersebut terkena campak lagi. Kemudian berapakah probabilitas seorang buruh yang bekerja tanpa APD? APD apa? Alat pelindung diri ya, dengan suara mesin yang melebihi ambang batas misalnya. Ya, inilah peluang. Bisa jadi ada yang ambang batasnya langsung gitu ya, kaget mungkin ya telinganya ya, bisa sampai pecah gitu ya, gendang telinganya kalau suara mesinnya melebihi ambang batas. Tapi ada yang tidak gitu kan ya, aman gitu. Sama dengan buruh misalnya di yang apa pernafasan ya, ada yang terkena gangguan pernafasan dari uap ya, atau las ya, pengelasan ya. Ada peluang di sini yang bisa terkena penyakit terkait dengan suara mesin yang melebihi ambang batas, tapi ada juga yang enggak. Kemudian berapa sih peluang lulus seorang peserta yang telah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, misalnya pada Fakultas Keperawatan UI? Ya,
Ini contoh aja. Misalnya pada Poltekkes kemarin yang daftar, ya berapa peluang yang lulus? Ada yang merasa pinter tapi nggak lulus gitu kan ya? Perasaan udah ngerjain bener gitu, tapi kok nggak lulus. Ada yang cuek nggak belajar, lulus misalnya. Nah ini peluang, ya, kemungkinan. Nah, untuk konsep probabilitas itu sendiri ada tiga pandangan ya. Yang pertama adalah pandangan klasik atau intuitif, di mana dikatakan bahwa harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Contoh, mata uang logam, masih punya uang logam nggak? Ada ya, kan ada dua sisi ya, ada head, muka, dan tail ya. Ada dua sisi kan, mau uang berapa, 1.500 ya, 100, 200 ya. Jika dilemparkan satu kali, maka peluangnya berapa? Setengah, ya kan? Karena ada punya dua sisi, beda dengan dadu. Ya, dadu ada berapa? 6. Ya, jadi kalau misalnya sebuah dadu untuk keluar mata angka 5, peluangnya berapa? 1/6. Karena banyaknya permukaan dadu adalah 6. Ya, kalau uang 2 sisinya, jadi peluangnya 1/2. Nah, ini rumus probabilitasnya untuk konsep yang pertama ya, yang klasik. Ini ya, P adalah probabilitas, event atau kejadian, sama dengan X per N. X itu apa? Jumlah kejadian yang diinginkan atau peristiwa, dan N, keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Jadi tadi kalau misalnya E-nya adalah kejadiannya satu mata uang ya, atau satu angka dadu. Jumlah kejadian yang diinginkan berapa? 1/6 ya. Jadi peluang keluar angka 1 adalah 1/6 gitu ya. Kejadiannya mau 2. Jumlah kejadian diinginkan 1. 1/6 untuk kejadian keluarnya mata uang dadu angka 2. Nah, ini untuk yang pandangan empiris. Konsep yang berikutnya atau disebut probabilitas relatif. Ini berdasarkan observasi, pengalaman, atau kejadian peristiwa yang telah terjadi. Jadi kita hitung persentasenya ya, peluangnya. Setelah diketahui kejadian ya, peristiwanya ya. Contoh, pada pelemparan 100 kali koin. 100 kali koin dilempar. Kemudian diketahui didapatkan 59 kali keluar sisi gambar yang head ya. Maka dikatakan peluang head berapa? Keluarnya sisi gambar. Berarti 59/100. Itu ya. Jadi 59%. Jadi berapa peluang keluar sisi headnya yang gambar, yaitu 59% gitu ya. Kemudian soal berikutnya misalnya ditemukan 100 rusak dari 10.000 hasil produksi barang. Berarti berapa peluang yang rusak? Ya 100/10.000 gitu ya. 0,01%. Jadi peluang rusak hasil produksi barang tersebut adalah 1%. Itu ya. Salsa, coba nih, kalau misalnya koin ada pelemparannya 200,
Didapatkan 50, keluar sisi tail. Tail itu belakang ya. Berapa berarti peluangnya? Sisi tail. Berapa persen? Ibu tadi yang keluarnya yang berapa, Bu? Pelemparan 200, Hmm, didapatkan 20. berarti 20/200 ya, Bu. Berapa tuh? Bentar. 0,1, Bu. 0,1%. 1/100 ya? Kok berapa persen jadinya? 10 ya? 0,1. 10% berarti ya 0,1 ya? 0%, Bu, ya. 0,1 nol koma berarti satu 10%. persen Bagi 20. Contoh lagi misalnya hasil produksi. Siapa di sini? Yang laki-lakinya siapa aja sih? Laki-lakinya siapa di sini? Laki-lakinya ada nggak tadi? Aldi ya? Aldi ada. Izin Bu, ada Bu. Ada. Misalnya gini, Aldi ditemukan 200 rusak dari 1000. Berapa berarti? Yang rusak Bisa diulangi berapa Bu. persen? Ditemukan 200 yang rusak dari 1000 hasil produksi. Berarti berapa peluang rusak? 20 Bu. 20% ya. 20 dibagi 1000. Bener nggak semua 1000. ngitung nih? Semua ngitung nggak? Bener nggak? Beda, Dua Ibu. 20 dibagi 1000 berapa? 20. 200 dibagi 1000. 5 Bu. 0,2, Bu. Matematikanya nih lagi berarti. Nanti ujiannya kayak gini nih. Ngitung-ngitungan. Nggak boleh pakai HP. Ya bisa ya ngitungnya karena kalau sudah diketahui apa peristiwanya, kejadiannya ya kita bisa hitung peluangnya. Kemudian yang ketiga, pandangan subjektif. Nah, ini ditentukan oleh pembuat pernyataan atau kebijakan. Ini jadi sangat bergantung pada orang, ya, karena juga subjektif ya. Tergantung kepada orang yang menentukan. Misalnya, seorang staf dosen meyakini kalau ada kesempatan untuk pelatihan kompetensi ke luar negeri, yang akan dikirim adalah dirinya. Dia yakin 95% ya, 0,95. Dia yang akan mendapatkan kesempatan gitu ya untuk mengikuti pelatihan ke luar negeri. Pastinya dia mengukur 95%, pasti ada data dong, ya nggak mungkin yakin doang. Misalnya hasil tes skor TOEFL-nya gitu ya, di atas 500. Tes apa lagi? APT-nya atau misalnya tes apa ya pernah ikut sebelumnya, misalnya ikut lecture exchange gitu ya. Nah, kemudian karena kompetensinya sesuai dengan keilmuannya misalnya kan ya.
nggak ada saya nggak ada lawan, nggak ada dosen lain gitu kan ya. Nah, dia yakin. Seperti itu ya, subjektif. Kemudian misalnya seorang direktur rumah sakit menyatakan keyakinannya 90% misalnya bahwa akan mulai swadana ya 5 tahun ke depan. Jadi rumah sakitnya mulai mencari dana sendiri ya, swadana. Tapi keyakinannya hanya 90%, nggak apa-apa. Datanya direkturnya pasti sudah punya. Kenapa bisa memberikan pernyataan ya atau kebijakan terkait ini ya. Seperti itu ya, itu untuk yang pandangan subjektif. Jadi ada 3 ya. Yang pertama apa tadi? Pandangan. Yang pertama apa? Pandangan klasik. Nih, klasik. 2, Pandangan empiris. empiris. 3, Pandangan subjektif. subjektif. Dah. Nah, gampang UTS-nya gitu aja. Nah, baru masuk kita ke permutasi dan kombinasi ya. Untuk menghitung probabilitas dari beberapa kejadian harus mengetahui berapa kemungkinan terjadinya peristiwa, ya kan tadi ya? Harus tahu dulu berapa kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Contoh, pada pelemparan 2 kali 2 mata uang. Berapa kemungkinan kombinasi dari kedua mata uang? Nah, kalian ingat nggak diagram pohon waktu SMA? Ini ya, 2 kali, lemparan 2 kali 2 mata uang. Nah, ini dia pohonnya. 2 kali. H, T. Dilempar lagi kan ya. H dengan H dengan T. Kemudian yang T dengan H, head ya. H itu head ya. Tadi kan ada ya untuk mata uang head dan tail ya. Gambar sisi gambar dan sisi belakang, tail. Ya, H, T. Nah, ini H dengan H dengan T, T dengan H, T dengan T gitu ya. Jadi peluangnya ini ya keluarnya. Ini untuk yang contoh ini 2 kali 2 mata uang. Nah, dalil pertama katanya menurut teorinya kaidah umum pergandaan kalau suatu step atau langkah dari suatu eksperimen percobaan menghasilkan outcome K hasil yang berbeda dan step kedua menghasilkan M hasil yang berbeda, maka kedua langkah eksperimen akan menghasilkan K kali M. Misalnya, satu koin dilambungkan 2 kali, maka hasil ruang sampelnya berapa? 2 kali 2, 4. Kemudian jika sebuah dadu dilambungkan 3 kali, ingat dadu itu 6 ya, 6 sisi kan? Maka hasil ruang sampelnya berapa? 6 kali 6 kali 6. Tuh, karena 3 kali dilambungkan dan sampelnya berarti 6 kali 6 kali 6. K kali 6 kali M ya. Bukan jadi 3 kali 6 ya. Walaupun sama aja ya. 3 kali sisinya kali 6 hasilnya sama kan ya. 6 kali 6 kali 6 kan berapa? Sama nggak? Beda. 3 kali 6 berapa? 18. 6 kali 6 kali 6? 216. 36 kali 6 ya. Beda ya, bukan 3 kali 6 ya. Tapi ininya sisi dadunya 6 kali 6 kali 6. Karena 3 kali. Ini apa itu ruang sampel adalah gugus semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistik. Contoh, sebuah dadu yang dilambungkan 1 kali dan ingin diketahui nomor yang muncul di muka sebelah atas, maka ruang sampelnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
Ya ini mah teorinya ya, tapi ini nggak dipakai pada saat nanti skripsi. Kalian tahu aja ini bahwa di statistik untuk menghitung peluang ada dalil ini, kemudian ada istilah ruang sampel, kemudian ada dalil duanya permutasi. Ini akan kita pelajari ya. Ada rumusnya nih. Nggak usah dihafal, nanti ada di soal. Kalau dalil permutasi ini urutannya dipentingkan. Artinya nanti dilihat di soal ya. Ini rumusnya. N P R. N faktorial. Nah ini belajar lagi nih kalian, remind lagi nih. Tentang faktorial nih, waktu SMA ya matematika nih. Kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 ya. Masih ingat nggak? 6 berarti ya. 0 faktorial itu sama dengan 1 nih, dihafal nih. Ini udah ketentuannya. 1 faktorial sama dengan 1. 0 faktorial sama dengan 1. Ya, N banyaknya objek, R jumlah anggota pasangan. Nah, ini contoh. Menghitungnya kalau ada kasus, misalnya kan ada 3 cara untuk pengobatan kanker ya, CA. Yaitu dengan cara apa? Bisa pembedahan, B, bisa dengan penyinaran radiasi ya, P, dan kemo ya, kemo itu dengan obat ya, O. Ada berapa cara mendapatkan obat pada seseorang yang menderita CA, kanker? Kalau kepada masing-masing pasien hanya ada 2 macam terapi yang bisa diberikan, misalnya di rumah sakit X ya, atau kalian kenal rumah sakit kanker kita di mana? Di Darmais ya, Jakarta. Nah, kita masukkan ke rumus saja. Ya, ini rumusnya yang ini. N banyaknya objek. Banyak objek berapa? 3. Ini objeknya kan cara ya. Kemudian P adalah jumlah permutasinya, peluangnya. Kemudian R jumlah anggota pasangan 2. Di sini kan dibilang hanya ada 2 macam terapi, berarti 2 ya. 2 pasangan. Nih. Kemudian masukkan ke dalam rumus ini. N berapa tadi? 3. 3 faktorial. N-nya 3. 3 dikurang 2 faktorial. Berapa? Masukkan. 3 faktorial berapa tadi? 3 kali 2 kali 1. Ya kan? Per 3 dikurang 2 dulu berapa? 1. 1 faktorial berapa tadi? 1. Ini nih harus dihafal nih. Diingat. Ya. Berarti sama dengan 6. Jadi jumlah cara yang dapat dilaksanakan adalah ini. Nah, untuk mengetahui BP, BO, PB, PO, OB, OP, kita pakai diagram pohon. Gini. Ya. B, tadi apa B? Bedah, pembedahan, penyinaran, dan O, obat, kemo. Masing-masing temannya adalah yang belum, setelah B, penyinaran dan obat. Ini penyinaran berarti bedah dan obat gitu ya. Ini obat O, berarti temannya bedah dan P, bedah dan penyinaran gitu. Ya, BP, BO, BP, BO, PO gitu kan ya. Tinggal di kawin-kawinkan aja OB dan OP, berarti ada 6. Ingat kalau untuk permutasi ini nih urutan dipentingkan. Urutan apa? Maksudnya ini nih. Setelah B bedah, dia pembedahan gitu. Jadi nggak bisa dibalik. Untuk yang ini bedah baru obat gitu kan ya. Ini baru pembedahan penyinaran bedah PB. Kemudian penyinaran obat. Ini obat dulu baru bedah. Kemudian OP, obat dulu baru
penyinaran gitu. Jadi ada 6 peluang terapi yang bisa dilakukan oleh seseorang yang menderita CA, kanker. Ya, kalau hanya masing-masing pasien itu hanya ada 2 macam terapi yang bisa diberikan. Jadi ada 6 peluang terapi. Itu ya, itu contoh yang permutasi. Sekarang dalil 3, kombinasi. Di mana urutan tidak dipentingkan, beda dengan permutasi. Tadi kan urutan dipentingkan, maksudnya urutan tadi caranya ya. Kalau yang ini kombinasi tidak dipentingkan, ini rumusnya. Biar mirip rumusnya nih, kalian harus hafal nih. Tadi permutasi P, ini kombinasi C. Jumlah kombinasi C, urutan tidak penting ya. N banyak objek, R jumlah anggota pasangan, ini faktorial sama ya. Tapi rumusnya beda di sini aja nih pembaginya. N faktorial per R dulu faktorial, baru N dikurangi R faktorial. Ini contohnya. Misalnya 3 orang pasien digigit ular. Wah, pernah nggak ada yang digigit ular? Jangan sampai ya. Yang suka ke mana naik gunung, kan harus siap-siap tuh kondisi seperti ini ya. Orang di rumah aja bisa juga ya. Yang rumahnya belakangnya ada sawah, ada banyak tanaman misalnya ya, itu potensi ada ular. Dibawa ke puskesmas, ya 3 orang pasien digigit ular, banyak banget ya. Dibawa ke puskesmas, di puskesmas hanya tersedia 2 dosis misalnya, anti racun, bisa ular ya, anti bisa. Berapa kemungkinan pasangan yang akan diberikan 2 dosis tersebut? Apain sih ini soalnya begini ya? Ya ini menggambarkan kombinasi. Contohnya dari sononya begini ilmunya ya. Berapa kemungkinan pasangan yang akan diberikan 2 dosis tersebut? Misalnya 3 pasien itu A, B, C. 2 orang berpasangan. Kan hanya 2 dosis, berarti 2 orang berpasangan ya. A dan B sama dengan B dan A. Nah ini yang dibilang urutan tidak dipentingkan di sini ya, karena A dan B atau B dan A sama aja kan, orangnya itu juga. Masukkan ke dalam rumus. 3 orang pasien, berarti N-nya adalah 3, objeknya 3. Masukin ke rumus ini ya. Kemudian ini 2 apa tadi? R, jumlah anggota pasangan 2 kan adanya ya, 2 dosis. Masukin. Nih, N 3 faktorial, R-nya 2, 3 dikurangi 2. Sama dengan 1 faktorial. Setelah dapat ini 3 faktorial berapa tadi? 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial 2 kali 1 ya. Nah, 3 dikurangi 2. 1 faktorial adalah 1. Iya, ingat nih. 0 faktorial 1, 1 faktorial 1. Jadi 3 kali 2 kali 1, 6 per 2 kali 1 kali 1, 2. Sama dengan 6 per 2 adalah 3. Ya, masih ingat ngitung-ngitungannya ya. Jangan salah, nanti ujian salah ngitung. Pasiennya berarti AB, AC, ABC. Taunya dari mana? Kita bikin diagram pohonnya. Ini dia. Misalnya pasiennya A dan B. Berarti temannya A, pasangannya adalah B dan C. Pasangan B, A dan C. Kita kawinkan, pasangkan AB, AC, ini BA dan BC, ya kan? Kita lihat di sini tadi kan, untuk dalil kombinasi urutannya tidak penting. Artinya sama aja, A, B sama dengan B dan A, ya kan? Pasiennya kan itu juga. A, B dan BA sama kan? Makanya ada 3 peluang pasangan.
ya, yang dapat dosis bisa ular, yaitu pasien AB, pasien AC, dan BC. Itu ya. Ya itulah, kalau ngomongin peluang begitu. Nanti prakteknya pada saat metodologi, kemudian muaranya kalian pada saat skripsi, ya, ini kita belajarnya tadi yang derajat kepercayaan 0,05, p-value 0,05 kurang dari 0,05 atau 0,01 kita ambilnya ya. Biasanya untuk di bagian kesehatan kita pakainya 95% ya, 0,05 kesalahannya. Kalau obat 1%, jangan nggak mau kan respondennya misalnya gagal karena meninggal ya karena obat tertentu, pasti sedikit peluangnya yang sakit gitu kan ya, hanya 1%, 0,01. Itu untuk yang pengujian atau penelitian tentang obat-obatan. Contohnya itu ya. Oke, terakhir ini kita tahu bahwa dasar logika dari suatu proses pengambilan kesimpulan statistik tentang suatu populasi dengan analisis data sampel adalah probabilitas. Ya, artinya sebuah sampel bisa dia kena ya, maksudnya diambil sebagai sampel dari suatu populasi itu kita kenal dengan peluang, namanya ya probabilitas. Ada kan yang saya mau ikut dong jadi sampel penelitian, tapi setelah diacak nggak dapet gitu, emang dia nggak berpeluang gitu kan ya untuk menjadi sampel dari suatu populasi. Probabilitas yang rendah menunjukkan kecilnya kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Benar ya, tadi kan kalau misalnya hanya berapa persen yang rusak tadi? Ya hanya 10 misalnya dari 100. Kecil kan? Atau misalnya hanya 2 atau 1 dari 10 misalnya yang rusak. Konsep probabilitas berhubungan dengan pengertian eksperimen atau percobaan ya, yang menghasilkan hasil yang tidak pasti atau hasil yang berbeda-beda. Nah, nanti kalian kalau baca-baca hasil penelitian bisa jadi ada yang tidak bermakna ya. Variabelnya misalnya ya, dari hasil percobaannya kok gagal misalnya nggak sesuai dengan hipotesisnya ditolak misalnya. Itu kemungkinan itu kan pasti ada tadi kan yang dibilang ya terkait dengan peluang. Jadi harus siap kalian kalau misalnya nanti hasil penelitiannya pada saat skripsi tidak bermakna gitu. Itu bisa dijelaskan. Kemudian pengumpulan data tentang suatu fenomena menunjukkan adanya variasi di dalam hasil, betul ya? Tadi kan untuk mengukur berat badan, misalnya kalian mau nanti terkait dengan obesitas misalnya, pastinya berat badannya tergantung dari sampel kan, itu akan bervariasi kan, nggak mungkin sama, ya nggak? Berat badan teman kalian aja mau ngambil sampel misalnya satu kelas, pasti akan bervariasi ya hasilnya. Nah itu terkait dengan pengumpulan data terhadap suatu fenomena. Oke, ini bukunya bisa kalian baca-baca, buka-buka. Kalau misalnya mau beli silahkan, nggak usah juga nggak apa-apa. Ini kita ketahui aja ya untuk biostatistik terkait dengan probabilitas permutasi dan kombinasi itu begini. Sebelum ada nanti muncul teknologi
Udah banyak nanti kalian belajar kalau ngambil sampel tuh ada rumus pengambilan sampel, ada ya sampel size, ya, ada rumus-rumusnya itu dipakai setelah ilmu ini ada ya terkait probabilitas. Jadi jangan kaget gitu nanti pada saat kalian skripsi ternyata tidak bermakna, tidak sesuai dengan hipotesis gitu ya. Oke, itu saja untuk bahasan kita terkait permutasi dan kombinasi. Nanti untuk soalnya pastinya tidak akan lepas dari PPT Ibu ini ya, dari yang kita diskusikan tadi.